Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan yang sungguh sangat berharga bagi kami. Saat ini kami akan baca firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Ini sebuah ayat yang sebetulnya kita semua sudah sangat sering mendengarnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ya kalau kita merenung-renungkan atau memikir-mikirkan, menghitung-hitung, ada jarak antara kita dengan Tuhan. Jarak itu adalah ketika kita di bumi dan Allah di surga, atau kita di dunia, Tuhan di surga. Lalu kita adalah manusia dan Tuhan adalah Allah. Berbeda kan Bapak Ibu? Ada jarak di situ. Tetapi Bapak Ibu rasa enggak pada waktu berdoa? Begitu kita tutup mata, kita sadar bahwa kita mau berdoa, atau barangkali juga kita berdoa buka mata, nggak harus tutup mata juga kan Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa tiba-tiba jarak antara kita dengan Tuhan itu seolah lenyap. Kita di bumi, Tuhan di surga, itu kita terasa lenyap gitu loh. Tuhan ada berhadapan-hadapan dengan kita. Atau kita yang adalah manusia, yang lemah ini, yang terbatas ini, terus ada Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, ada di depan kita. Ketika berdoa itu kita merasa Tuhan sungguh ada bersama dengan kita, dekat dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga merasa seperti itu. Begitu berdoa, terasa sekali Tuhan itu ada di depan, ya, seolah-olah Tuhan memandang kita, kita memandang Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan. Jarak itu tiba-tiba lenyap. Tuhan menjadi sangat dekat dengan kita dan sangat akrab dengan kita. Dan selain itu juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini mau berdoa, rasa enggak? Tadinya seperti biasanya ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keramaian bersama dengan teman-teman, ngomong ini, saling bercanda, suara keras dan sebagainya. Begitu mau berdoa, langsung senyap gitu Bapak Ibu ya. Langsung suasana itu teduh dan kemudian mengalir kelembutan. Mengalir aura, suasana halus berada di dalam hati kita dan di dalam persekutuan kita. Kita yang tadinya itu yang tadi ada jarak itu Tuhan sepertinya jauh, tapi sekarang menjadi dekat dan akrab saat kita berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah interaksi setiap kita atau kita manusia dengan Tuhan. Nah, interaksi itu baik bersifat seorang diri, personal, maupun bersifat atau kita ketika berdoa rame-rame, banyak orang, bahkan ribuan orang. Nah, di dalam doa yang komunal itu, doa komunal juga sifatnya pribadi sekali Bapak Saudara. Sifatnya itu sangat personal. Jadi, ketika kita berdoa sendiri, itu bersifat personal. Ketika kita berdoa rame-rame dengan sesama kita, bahkan ribuan orang sekalipun Bapak Ibu Saudara, di dalam doa komunal ini, banyak orang ini juga bersifat personal kan, pribadi. Setiap kita berdoa dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam firman-Nya Tuhan Yesus mengatakan tadi bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Itu artinya begini Bapak Ibu Saudara,
bahwa karena doa itu bersifat pribadi, bersifat personal, maka ketika kita berdoa ini tidak perlu ada orang yang tahu. Dan juga tidak perlu ada orang yang tahu bahwa kita ini suka berdoa. Tidak perlu juga kita itu mempresentasikan diri bahwa kita ini rajin berdoa. Karena apa? Karena berdoa itu merupakan aktivitas senyap, Bapak Ibu. Aktivitas yang yang sunyi, yang sepi, yang hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Aktivitas yang tidak perlu digembar-gemborkan. Nah, tapi bahwa kita mengajak orang untuk persekutuan doa, mengajak orang untuk bersama-sama berdoa ya baik juga. Tetapi nggak perlu juga kita mempresentasikan, menggembar-gemborkan mengenai berdoa dan kita ini adalah orang yang suka berdoa, nggak perlu. Karena memang doa itu aktivitas yang sifatnya sangat pribadi, senyap, dalam keteduhan, ketenangan. Kalau dikatakan bahwa masuk ke kamar ini bisa juga betul Bapak Ibu kita masuk ke kamar atau cari tempat yang sunyi kita berdoa. Itu kan menggambarkan bahwa ketika saat itu hanya hubungan saya dengan Tuhan. Sangat pribadi. Dan di dalam ketenangan, kesenyapan Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita belajar untuk memahami tentang doa. Bahwa yang Tuhan inginkan yaitu adalah doa dalam kesenyapan, berkomunikasi Tuhan dalam ketenangan, keteduhan, kesunyian. Tidak perlu orang tahu bahwa kita ini orang pendoa atau suka berdoa, atau kita sendiri menyampaikan pada orang bahwa kita ini tukang doa atau suka berdoa. Karena sekali lagi, doa itu urusan pribadi, bersifat pribadi, relasi pribadi dengan Tuhan di dalam keteduhan dan kesenyapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus membangun interaksi kita, relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, setiap pribadi kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa dengan tujuan, dengan motivasi, dengan cara yang benar. Di dalam doa, kami berelasi dengan Tuhan, membangun interaksi pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam kesenyapan, di dalam keteduhan, di dalam ketenangan, kami setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan. Terus membangun keakraban, membangun kedekatan dengan Tuhan. Dengan membangun keakraban, kedekatan dengan Tuhan, kami memperoleh kekuatan, penghiburan, hikmat dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.